Halo, assalamualaikum, selamat sore guys. Di hujan-hujan gini saya ingin menjelaskan tentang kali ini nggak membahas tentang elektronik nyervis dulu. Kita akan membahas bagaimana kita sebagai pemula ingin belajar dunia elektronik, yang dibutuhkan apa aja. Karena kemajuan zaman yang canggih, semua informasi di YouTube ada, di Google ada, sangat membantu. Tapi tentu pula kita harus ada guru pendamping. Karena apa? Di dalam televisi ini terdapat beberapa tekanan tinggi yang berbahaya. Misal ini contoh ya, TV Cina. Pada TV Cina bagian ini nih yang ada garis lingkar hitam, ini nyampe sini. Ini arus listrik langsung, arus listrik masuk ke sini melalui jala-jala, disearahkan melalui dioda terus masuk elko lah. Di sini ini jangan dipegang secara langsung. Nah, kalau yang bagian ini nggak masalah. Nah, terus ini belum lagi nih ada playback. Playback ini nih, ini menghasilkan tegangan kurang lebih 2 kilovolt. Ini kalau kepegang, wah, taruhannya nyawa. Jangankan ini yang arus listrik, ini tadi aja taruhannya nyawa. Makanya kita kalau ingin belajar elektronik, tentunya kita harus ada guru pendamping agar kita biar lebih aman, lebih safety. Nah, sebelum kita melangkah ke bab selanjutnya, masalah bagaimana kalau TV ini rusaknya apa, tegangan berapa, ini poin kedua. Yang pertama kita perhatikan adalah jenis-jenis komponen. Di sini kita kalau ingin dasar elektronik, tentunya kita harus memahami apa itu komponen. Nah, di sini ini ada kayak resistor. Resistor fungsinya buat apa? Gelang warnanya ada apa? Gelang warnanya ada hitam, coklat, merah, oranye, kuning, abu-abu, ungu, putih. Nah, itu menentukan warnanya. Ntar lain kali kita bahas. Terus fungsi resistor buat apa? Resistor buat pembagi arus bisa, penghambat bisa. Terus ada lagi elko, elektrolit kondensator atau korek kondensator elektronik. Nah, di sini kita juga harus tahu dasarnya. Elektronik ini, kondensator ini, misalkan ini pada power supply ini yaitu 330 mikro 450 volt, artinya apa? Ini sebagai elko buat power supply. Nah, macam-macam elko-nya jenisnya banyak banget. Ada elko 2235 volt, elko 1016. Nah, itu semua harus kita hafalkan. Nah, terus kapasitor, misalkan kayak ini fungsinya untuk peredam. Terus kapasitor ini kecil-kecil, fungsinya buat apa? Belum lagi ada transistor. Transistor yang kecil-kecil yang kaki 3. Transistor pun jenisnya ada 2. Transistor NPN yakni transistor positif, dan PNP transistor negatif. Nah, habis itu juga ada dioda. Dioda nih, dioda kecil. Ada Zener dioda, ini dioda. Nah, dioda. Nah, itu semua harus kita hafalkan. Terus ini kayak lilitan apa, fungsinya buat apa gitu, semua harus hafal. Terus ini ada IF, fungsinya buat apa. Terus ada tuner di sini buat menangkap siaran, itu fungsinya buat apa. Itu semua harus kita pelajari kalau kita ingin belajar elektronik tentunya. Nah, langkah dasar elektronik ini kalau kita dasarnya udah kuat, untuk kedepannya insya Allah pembelajarannya lebih enak. Karena kalau kita dasar-dasarnya saja belum kuat, langsung ke poin berikutnya nggak bisa. Karena kita pasti ntar di tengah jalan lebih sulit untuk jenjang selanjutnya. Jadi langkah pertama kita diperlukan adalah perkenalan komponen. Di Google pun juga banyak buku-buku, di toko buku kayak Gramedia pun juga banyak dasar-dasar. Nah, kalau itu udah menguasai, barulah kita menginjak tahap selanjutnya, ya ini sistem kerja televisi. Nah, sistem kerja televisi ini garis pokoknya di sini ada power supply. Ini yang tadi nyetrum itu tadi. Di sini fungsinya memasukkan arus AC terus lewat jala-jala biar frekuensinya itu nggak terpengaruh frekuensi luar. Nah, terus disearahkan dengan dioda. Terus ini ntar kalau disearahkan diseimbangkan dengan elko, ada transistor regulator, ada komponen dioda,
Transistor kecil ini fungsinya power supply, yakni untuk menghasilkan tegangan tinggi yang DC. Antar melalui trafo ini namanya trafo switching, dikeluarkanlah bagian sekunder. Jadi kalau power supply ini error, otomatis TV mati total. Bagian sekunder pun sini keluar. Di sini ada B+. B+ di sini tegangan normalnya itu kalau untuk 14 sampai 21 in yakni 115. Kalau untuk 29 in itu ukurannya 125 volt nyampe 135 volt. Di sini suplai tegangan vertikal. Di sini 24 volt untuk 21, kalau 29 kemungkinan 30 sampai 31. Di bawahnya ini ada tegangan buat suplai IC 12 volt. Antar melalui sini dipecah lagi, ada transistor, ada zener 5 volt, 6 volt dan ada zener 8, sekian. Jadi ntar dipecah menjadi 5 volt dan 8 volt untuk suplai IC chroma sehingga IC ini bisa bekerja. Kalau udah sini ntar lewat IC ya. IC ini fungsinya di sini untuk mengolah gambar, suara, warna dan lain sebagainya pada poin ini ya. Ini tuner fungsinya untuk menangkap siaran. Cuma ini tunernya saya lepas ini untuk menangkap siaran gitu. Sedangkan di sini ada bagian namanya audio, di sini untuk menghasilkan suara. Ya, kalau di sini playback ini fungsinya untuk menyemburkan tegangan tinggi atau tegangan anoda sehingga tabung bisa bekerja menghasilkan gambar. Selain itu, di samping itu fungsi playback pun juga mengeluarkan tegangan heater. Tegangan heater fungsinya buat apa? Untuk menyalakan pada tabung yang warna kuning itu, untuk menyalakan, untuk memanaskan sehingga tabung bekerja. Tegangan umum heater normalnya sekitar 5 volt. Di sini juga ada tegangan ABL, fungsinya untuk otomatis brightness kontras. Terus ada tegangan AFC, ada tegangan RGB, keluaran dari playback menghasilkan 180 volt, ntar diumpankan ke RGB tabung. Ini poin-poinnya lur. Kalau kita pengen belajar elektronik, kita kuncinya ya ini harus sabar, jeli dan hati-hati karena ini taruhannya nyawa ini. Tapi kalau kita rajin dan pelan-pelan insya Allah pasti bisa. Cuma kalau untuk sistem pertelevisian, kalau arus dimulai dari depan lewat trafo bisa arahkan ke vertikal, ke tegangan, ke ini IC, terus ke tuner. Tapi kalau untuk sistem penerima gelombangnya kebaliknya, dia dari belakang ya, ini dari sini tuner menangkap sinyal. Di sini juga ada IF frekuensinya misalkan 38,9 MHz. Di situ frekuensi pertelevisian. Terus ini IC sini yang mengolah antara gambar, entar warnanya apa, terus suaranya apa, pengaturan brightness kontras semuanya di sini. Baru di sini ada bagian audio di sini. Terus ini bagian vertikal. Vertikal itu untuk menaikkan gambar atas dan ke bawah. Jadi kita harus tahu poin-poinnya kalau untuk nyervis TV. Karena apa? Di dalam televisi nggak ada ibaratnya, mending kalau televisi model lama mungkin ada tulisannya, tapi setahu saya nggak ada. Jadi kita harus bisa mengotak-ngotakkan. Ibaratnya ini bagian power supply yang nyetrum tadi. Sini bagian audio, rombongan sini ya, sini bagian IC, sini bagian tuner, terus sini bagian playback, sini bagian playback. Semuanya di sini kita harus tahu bagian-bagian poin-poinnya mana. Cuma kalau ingin belajar, saya rasa kita perlu kesabaran, sering tanya-tanya guru, insya Allah bisa. Yang penting ulet, ketelatenan, keyakinan. Kalau udah bisa, insya Allah ntar kalau dasar-dasarnya udah dikuasai, untuk pengembangan yang lebih lanjutnya lagi pasti lebih enak. Kunci dasarnya yaitu kita harus mengetahui komponen, fungsi komponen dan lain sebagainya. Demikian guys ya, perkenalan dasar-dasar yang ingin belajar elektronik. Sekali lagi kuncinya yaitu sabar, jeli, teliti, waspada, dan harus ada guru pendamping. Karena apa? Elektronik ya ini terutama TV sangat berbahaya karena
listriknya tegangannya itu banyak yang tegangan tinggi, banyak kasus orang kesetrum karena nggak ada guru pembimbing. Ya, demikian guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.